Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, pengajian ya mengenai ya hikmah Isra Mi'raj ya sudah seringkali kita ya terima ya, banyak kita dengar dari para tuan guru, kiai ya, asatidz ya, dan sebagainya. Ya, kami tidak akan terlalu banyak menyampaikan ya, insya Allah sampai jam 12 saja ini. Ya kan ini suwe nih kan, ini suwe ya kemok ini. Insya Allah entah jam 12 lah nih. Ya, karena kan deman bareh aparan tuan guru kaspol oh nyaer nih, deman nyaer. Ya, jadi nyaer no jam 2 nih sampai subuh nih. Sampai subuh. Besok kan hari libur. Hari libur. Ya, kecuali si miak tahu nih kini libur. Ya. Mesti di kantor nih ya, libur nih kan. Ya, kantor libur ya. Ada beberapa hal penting yang perlu kita saling mengingatkan juga satu sama lain. Pertama, ya kita memaklumi bersama bahwa sebelum Nabi kita di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ada peristiwa ya yang mendahuluinya ya. Ada peristiwa yang mendahuluinya ya, di mana ya pembela utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha dan pamandanya Abu Thalib meninggal dunia. Ya, Khadijah tidak ada persoalan sama sekali. Ya, yang seringkali menjadi ya kontroversi di kalangan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang keimanan Abu Thalib. Ya, tentang Abu Thalib paman Nabi. Ya, apakah beliau mati dalam iman atau tidak? Apakah beliau mati sebagai mukmin atau sebagai orang kafir? Waliyadzubillah. Dalil seringkali ditampilkan ya, yaitu innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ya, yang menunjukkan bahwa ya Abu Thalib mati di luar iman. Mati di luar iman. Ya, itu kata ahli tafsir biasanya ya, ya. Karena ayat tadi diturunkan ya berkaitan dengan ya kematian Abu Thalib, kematian Abu Thalib. Namun yang luput dari ya penglihatan kita ya, ya yang luput dari ya penelusuran umat Islam itu ya kejadian setelah ya wafatnya Abu Thalib ya, kejadian setelah wafatnya Abu Thalib, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pamandanya dibangunkan dari kubur. Beliau ziarah ke kubur pamannya Abu Thalib, lalu di sana beliau berdoa kepada Allah supaya diizinkan ya pamandanya keluar dari kuburnya, bangun dari kuburnya. Ya, setelah beliau keluar dari kuburnya, ya secara singkat, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada pamandanya kesediaan supaya mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah mungkin terjadi? Kenapa tidak? Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa semua mukjizat ya yang dianugerahkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Ada Nabi Rasul yang diizinkan oleh Allah dapat menghidupkan orang mati? Ada, kan? Ada. Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi kita dapat juga menghidupkan orang mati dengan izin Allah, pamandanya Abu Thalib. Kalau hanya sekedar hidup, bangun, ya, apa bedanya dengan mukjizat Nabi Isa?
Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal, tapi tidak dapat menjadikan mereka beriman kepada Allah. Hanya sekedar hidup, setelah itu masuk kembali ke kubur, selesai. Ya. Namun Rasulullah lebih dari itu, seperti tadi, lebih dari itu. Beliau dapat izin dari Allah, ya, sehingga pamandanya bangun dari kubur. Setelah itu diminta untuk membaca 2 kalimat syahadat, dan beliau pun ya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu kembali ke dalam kuburnya, Di mukjizat Nabi melebihi mukjizat Nabi Rasul sebelumnya, termasuk ya melebihi mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Isa hanya mampu menghidupkan orang mati, selesai, tidak dapat mengimankannya, tidak dapat menjadikan dia beriman, tidak dapat memberikan dia hidayah, petunjuk supaya beriman. Nabi kita lebih dari itu, Ya, pamandanya dibangunkan, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga pamandanya beriman, Ya. Nah, ini artinya bahwa Abu Thalib radhiyallahu taala anhu ya termasuk orang yang beriman, orang yang selamat, Walaupun mungkin di awalnya apa namanya, beliau mati di luar iman. Ya. Bisa orang mati hidup, kenapa tidak ya? Ya. Tuan Guru Ahmad Retetet, pernah belum dengar nama Tuan Guru Ahmad Retetet? Tuan Guru Ahmad Retetet dari Kelayu nih, Bijen sit, oh ya. Ya, Tuan Guru Ahmad Retetet nih, sampai hari ini masih ada orang yang percaya bahwa beliau hidup, ya. Dan berkali-kali meninggalnya, Ya. Berkali-kali beliau wafatnya. Ya. Terakhir ketika yang pernah ke Sulawesi Tengah, ya. Orang-orang di sana bertanya, apakah ya sudah kenal dengan Tuan Guru Ahmad Retetet? Ya, kenal, bertemu sih tidak pernah, ya. Cuma pernah dengar namanya. Ada apa? Ya, kan beliau sudah meninggal. Oh tidak, katanya, ya, tidak. Ya, ketika terjadi perselisihan antara umat Islam dengan ya non Muslim di Poso, katanya, beliaulah yang memimpin peperangan. Ya, beliau yang memimpin peperangan. Kalau kami warga Sulawesi yakin sepenuhnya bahwa beliau masih hidup. Karena memang juga ketika beliau dikuburkan, dan Guru Ahmad Retetet, ya, terakhir ketika beliau dikuburkan, begitu dimasukkan ya jenazahnya ke liang lahat, ya, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa, ya, di belakang. Ternyata beliau sedang berada di atas pohon, ya. Padahal sedang dikuburkan. Allahu alam, ya, tidak ada yang mustahil, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkali-kali, ya, mati berkali-kali, ya, boleh saja terjadi, bisa saja terjadi. Tapi yang pasti dia tidak abadi, itu saja kan. Yang pasti beliau tidak abadi. Menikah boleh berkali-kali. Ya. Jadi walaupun berkali-kali hidup, berkali-kali meninggal, bukan artinya beliau abadi, bukan menyaingi ya keabadian Allah Subhanahu wa taala, tidak, ya. Tidak sampai ya demikian, Ini Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, insya Allah itulah yang kita yakini ya sebagai ya pengikut setia Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sebagai orang-orang Sunni, ya, orang-orang ahli sunnah wal jamaah, ya, kita yakin bahwa Abu Thalib selamat, bahwa Abu Thalib mati dalam iman, dan itu tidak akan menodai, tidak akan merusak, tidak akan mengganggu ya keimanan kita. Seandainya ternyata Abu Thalib tidak betul mati dalam iman, ya. Seandainya Abu Thalib tidak betul mati dalam iman, kita meyakini beliau beriman, itu tidak mengganggu keimanan. Yang bermasalah itu orang beriman, ya, kita anggap tidak beriman, ya. Orang yang beriman kita pandang tidak beriman, itu yang berbahaya. Itu sebabnya ya
Imam Asy-Syaukani, Ali Asy-Syaukani di akhir hayatnya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah karena ketika beliau masih muda pernah menuduh Imam Ibnu Arabi Al-Hatimi Al-Andalusi ya kafir. Pernah menganggap Imam Ibnu Arabi kafir. Imam Ali Asy-Syaukani namanya nih. Imam Ali Asy-Syaukani, satu di antara sekian banyak ulama yang menuduh ya memvonis bahwa Imam Ibnu Arabi ya kafir, karena banyak statement-statement beliau ya yang dianggap bertentangan dengan syariat, Jadi Imam Asy-Syaukani di akhir hayat ya menegaskan ya innallaha ya lam yata'abbadni ya an ukaffira ya man kana zahiruhu min ahli Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menganggap perbuatanku sebagai ibadah apabila aku mengkafirkan orang yang secara lahiriahnya adalah orang Islam. Jadi Imam Ibnu Arabi ya sama seperti ya hamba-hamba Tuhan lainnya, sama seperti muslim lainnya ya melaksanakan ya ibadah sebagaimana mestinya. Hanya saja seperti tadi kadangkala ya keluar ya dari ya mulut beliau ya statement-statement yang ya dianggap menyebabkan beliau keluar dari Islam. Tapi semuanya itu karena ya ketidakpahaman saja ya. Semua itu karena ketidakpahaman, ketidaktahuan ya akan makna yang terkandung di dalamnya. Rumus ya, rahasia, kode-kode rahasia yang biasa digunakan oleh para sufi ya supaya ya tertutup jalan ya. Jangan sampai semua orang mengaku sebagai sufi, jangan semua mengaku diri sebagai auliaillah ya. Kalau sekedar mengaku sebagai wali murid, wali santri, tidak ada masalah nih ya, tidak ada masalah ya. Ngaku jadi wali nikah tidak ada masalah ya, tapi kalau ngaku jadi wali itu yang berat ya. Ya maka beliau menggunakan kode-kode rahasia tertentu yang tidak dapat dipahami kecuali oleh mereka yang ya sudah sampai pada posisi seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, itu satu mengenai Abu Thalib ya radhiyallahu taala anhu.